Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang domain, kodomain, dan range. Domain atau daerah asal biasa ditulis dengan huruf X. Domain adalah semua anggota himpunan pertama pada suatu fungsi. Lalu yang kedua adalah kodomain. Kodomain biasa ditulis dengan huruf Y. Pengertiannya adalah semua anggota himpunan kedua pada suatu fungsi. Lalu range. Range adalah hasil dari fungsi tersebut. Range adalah semua anggota himpunan kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama pada suatu fungsi. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Di sini terdapat sebuah fungsi. Di sini anggota domain atau himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Lalu anggota himpunan B adalah A, B, dan C. Domain adalah daerah asal yang beranggotakan 1, 2, dan 3 dengan cara menulis menggunakan kurung kurawal. Lalu kodomain adalah daerah kawan, yaitu adalah himpunan B. Di himpunan B terdapat anggota A, B, dan C. Bisa ditulis dengan KF sama dengan kurung kurawal A, B, dan C. Lalu untuk range adalah hasil. Di sini kita mendapatkan hasil, kita berfokus pada kodomain, yaitu range adalah hasil yang didapatkan. Di sini didapatkanlah hasil dari kodomain atau himpunan B, yaitu A dan B saja, karena C tidak memiliki pasangan. Oh iya guys, terdapat suatu perbedaan. Yang pertama adalah relasi dan fungsi. Pengertian dari relasi adalah anggota A saling berpasangan ke anggota B. Dan pengertian dari fungsi adalah relasi khusus yang menentukan setiap himpunan A ke himpunan B tepat satu pasangan. Jadi, fungsi sudah pasti relasi, namun relasi belum tentu fungsi. Di sini terdapat beberapa contoh. Yang pertama adalah disebut fungsi dan relasi karena himpunan A berpasangan dengan anggota B dan himpunan A berpasangan tepat dengan satu pasangan ke himpunan B, jadi termasuk fungsi dan relasi. Lalu contoh yang kedua, termasuk relasi dan fungsi dikarenakan anggota A saling berpasangan dengan anggota B dan anggota A memiliki tepat satu pasangan dengan anggota B. Di sini yang memiliki dua pasangan adalah himpunan B, bukan himpunan A, jadi masih termasuk fungsi. Contoh yang ketiga disebut relasi tidak fungsi karena anggota A saling berpasangan dengan anggota B. Benar, namun di sini himpunan A memiliki dua pasangan, yaitu A dan B. Dan yang terakhir adalah termasuk relasi tidak fungsi karena anggota A tidak sepenuhnya memiliki pasangan semua. Ternyata ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi injektif yang memiliki pengertian setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda pada himpunan B. Di sini ada 2 contoh fungsi. Fungsi yang pertama, A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2. A dan B memiliki pasangan yang berbeda, jadi ini termasuk fungsi injektif. Yang kedua, A berpasangan dengan 2, B dan C berpasangan dengan 1. Dia memiliki pasangan yang sama, tidak sesuai syarat, jadi ini bukan fungsi injektif. Fungsi surjektif dengan pengertian setiap anggota himpunan B memiliki pasangan pada himpunan A. Setiap anggota himpunan B harus memiliki pasangan pada himpunan A. Di sini terdapat 2 contoh. Yang pertama, termasuk fungsi surjektif karena anggota B memiliki pasangan semua. A berpasangan dengan 1 dan 2, B berpasangan dengan 3. Jadi ini termasuk fungsi surjektif. Lalu, contoh yang kedua adalah 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan C. Namun
dari himpunan B ada satu anggota yang tidak berpasangan, jadi ini bukan fungsi surjektif. Dan yang terakhir adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif merupakan sebuah fungsi dengan syarat gabungan antara fungsi injektif dan surjektif. Contoh pertama, di sini terdapat fungsi dengan himpunan A beranggotakan A, B, dan C, lalu himpunan B beranggotakan 1, 2, dan 3. Kita lihat apakah ini fungsi bijektif. Semua himpunan A memiliki pasangan yang berbeda dengan himpunan B. Jadi syarat fungsi injektif terpenuhi. Lalu untuk surjektif bersyarat semua himpunan B memiliki pasangan dengan himpunan A. Syarat fungsi surjektif memenuhi. Jadi ini termasuk fungsi bijektif. Lalu contoh yang kedua, di sini terdapat himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3, himpunan B beranggotakan A dan B. Untuk pertama, kita lihat dari himpunan A. Himpunan A semuanya memiliki pasangan, namun ternyata ada pasangan yang sama. Jadi ini bukan termasuk fungsi bijektif. Lalu di contoh yang ketiga, semua anggota A memiliki pasangan yang berbeda dengan himpunan B. Namun ternyata ada salah satu anggota di himpunan B yang tidak memiliki pasangan dengan anggota di himpunan A, sehingga ini tidak termasuk fungsi bijektif. Guys, oke, next go to soal dan pembahasan. Terdapat soal sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita mulai dulu membuat himpunan A dan B. Lalu kita masukkan anggota DF ke dalam himpunan A sebagai domain. Yang ditanyakan selanjutnya adalah tentukan KF dan RF. Fungsi fx memetakan A ke B didefinisikan dengan 3x plus 3. Anggota dari A sendiri adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dicari kodomainnya. X sama dengan 1 dulu. Nah, rumusnya 3x ditambah dengan 3. Kalau F1, maka 3 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 6. Maka F1 adalah 6. Nah, gimana mencari X-nya? X bisa dilihat di anggota domainnya. Himpunan B, kodomainnya sudah didapat, maka sekarang tinggal kita pasangkan. Bisa dilihat F1 dipasangkan dengan 6, F2 dipasangkan dengan 9, sampai dengan F5 dipasangkan dengan 18. Maka bisa kita tentukan KF dan RF-nya sebagai berikut. Range fungsi atau RF adalah himpunan semua nilai output yang dihasilkan oleh fungsi. Jadi range fungsi fx sama dengan 3x plus 3 untuk domain 1, 2, 3, 4, 5 adalah 6, 9, 12, 15, 18. Masukkan domain ke dalam sumbu X dan kodomain ke dalam sumbu Y. Buat titik lalu sesuaikan dengan pasangannya. Maka hasil fx-nya sebagai berikut. Soal yang barusan kita bahas tadi itu termasuk ke dalam fungsi dan relasi dengan sifat, yaitu bijektif. Sifat fungsi bijektif yaitu setiap elemen di domain memiliki tepat satu elemen di kodomain yang memetakannya. Juga sebaliknya, elemen di kodomain memiliki tepat satu elemen di domain yang memetakannya. Di video sebelumnya itu kan sudah ada soal dan pembahasan. Di sini saya ingin memberi 2 contoh soal yang dapat dikerjakan. Selamat mengerjakan. Jadi di sini ada 2 himpunan, yaitu himpunan A itu berisi 3, 4, 5 dan himpunan B itu 6, 8, 9, 10. Tentukanlah domain, kodomain, dan range. Nah, untuk soal yang kedua, diketahui fx sama dengan 3x plus 2. df itu domain fungsi 0, 1, 2. kf itu kodomain fungsi 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai 10. Tentukanlah A. RF, B. Diagram panah, C.
C. Pasangan berurutan. Pasangan berurutan yang dimaksud adalah menentukan titik X dan Y dengan domain sebagai X dan kodomain sebagai Y yang disusun dengan tabel. Yang terakhir, diagram Kartesius.